bukan kepada itunya katanya, tapi meminta nazar jangan tutup mulut. Artinya jangan bungkam. Ini kaitannya ke kalimat tadi mengapa bungkam gitu. Jadi dan konon rombongan ini katanya kalau diperkenankan hari Jumat melalui lawyer bisa bertemu dengan nazar. Jadi ada nama Teguh Esa, Pak Tong juga tadi ada di forum ini. Makasih, maaf loh. Ya, orang baru mau ngobrol sama dia. Saya belum nonton dia, ikut gugup saya deh. Karena saya dengar dia ini lancar banget di TV saya padahal. Tapi saya lagi sibuk di mana gitu. Apa? Anda kalau ada perempuan, Anda lancar ngomong. Kowe suka gendi itu? Saya asli dari Solo, Pak. Solo. Pantas. Keberatan nggak kalau saya minta pindah dari sebelah Oto? Ini permintaan publik. Izin boleh, Pak. Boleh. Saya minta di sebelah Mas Sujiwo Tejo. Ya, saya takut Sujiwo Tejo aja nanti kebataran, jadi Anda pindah ke situ. Karena kalau nggak, pidatonya panjang. Jadi, di sebelah itu. Mana? Di Dewi. Saya banyak stok, Pak. Ini. Ada lagi nih, Pak. Acaranya berita. Ya, saya udah pernah lihat. Pindah lagi. Kita jangan ngabisin durasi untuk mempertontonkan asisten kalitis. Itu dibilang bahwa ada penekanan di pesawat segala macam. Itu tuduhan itu dari mana? Masalahnya begini, Pak. Karena ini ada Pak Amir dan ada Pak Boy, saya coba ngomong tenang. Apa hubungan Pak Amir dengan tunggu, Pak. penekanan? Tapi kalau Bapak munculkan Michael itu naik darah lagi saya kalau dibilang saya nggak jujur. Ya, nanti dia. Oh ya, Pak, mudah-mudahan. Ya, jadi begini, Pak. Sudah sejak di Bogota. Itu saya bahkan tulis, mohon maaf Pak, mungkin agak kasar. Duta besar itu mencuri barang milik klien saya. Kan itu dia minta berapa kali. Kemudian, waktu tanggal 11 itu, dia minta supaya pengacara ikut di pesawat. Diterjemahkan, dia tidak butuh pengacara. Itu dia marah juga, Pak. Baru seberapa kali saya klarifikasi setelah di sini. Gantinya dia minta wartawan. Di pesawat itu ada 6 kursi kosong, Pak. Jadi, waktu dia muntah-muntah semua itu tidak disuting. Waktu dia bangun ditemenin ketawa, dia ketawa. Dari 36 jam itulah 2 menit yang KPK kasih kesan. Bahwa soal itu dia amat-amat sangat senang. Ini matter of fact, Pak. Kemudian Elsa Sharif. Nggak muntahnya, muntah kenapa? Itulah, makanya dia bilang nggak boleh. ada tekanan, kata Iwan. Begini, Dan Pak, ada juga menuduh. Kalau saya yang katakan, ada menuduh, ada cuci otak ini, di pesawat. Ini saya sudah tulis surat kepada KPK. Kenapa Elsa tidak ada kuasa dengan surat pengantar bisa masuk ke penjara, Pak? Saya tulis surat, bagaimana kalau dia supaya jangan ada bohong di antara kita. Bangkar ini ada susah. Bangkar ini boleh masuk, dari Metro boleh masuk. Kan surat pengantar. Supaya kan kalau dia ngomong apa adanya, bukan lagi saya dibebanin. Kalau misalkan contohnya, Pak. Dia ini sebenarnya orangnya pandai, Pak. Dia bikin test case. Waktu dia bilang Chandra Hamzah ketemu dia, semua bilang dia pembohong. Begitu satu-satu muncul, itu baru 30%, Pak. Kalau dia bilang semua, nanti dibilang lagi pembohong. Tapi pada waktunya dia akan bilang. Sekarang, Pak, si Busri itu ketemu sama dia di Jakarta Selatan dengan 1 orang. Dia belum mau sebut namanya, tapi saya sudah tahu. Busro setengah mati bohongnya karena ketakutan waktu itu supaya Partai Demokrat tahu. Gara-gara Partai Demokrat dia jadi ketua KPK. Karena pada waktu itu menurut dia si Bambang yang dimajukan oleh Golkar. Jadi datanglah dia, lobbying. Bang Nasar, toh saya lah kalau boleh digolkan. Akhirnya kan gol. Ini keterangan Nazar kepada Anda.
Makanya dia mau di depan Bang Karni saya sudah tulis surat. Karena Elsa kan dengan surat pengantar. Boleh. Kenapa Bang Karni nggak boleh dong? Bang Karni lebih senior sarjana hukumnya dari Elsa. Ya, Kita balik ke topik dulu. baik. Ini jadi sebenarnya saya juga mau terbuka, tapi KPK berhasil membungkam dia, pasti. Taruh aja dia terus di Makobrimob. Bukan saya yang bilang mesti dia pindah, Pak. Coba panggil Dr. Handoko. Waktu saya datang, ada Handoko. Dia bilang kalau dia 1 minggu lagi sini ambruk. Dia bilang, saya ini kayak tahanan teroris. Dia yang bilang, Pak, bukan saya. Jadi ini pun saya cuma dari apa yang dia katakan cuma 10% yang saya katakan. Kalau saya katakan semua dia bisa dibilang bohong, Pak. Yang Anda bilang cuci otak di pesawat itu apa? Bukan saya bilang cuci otak, bisa banyak kemungkinan yang jadi. Tapi diterjemahkan oleh wartawan cuci otak. Saya sendiri nggak tahu bagaimana, pakai rinso atau pakai apa itu kalau cuci, Pak. Ya, jadi bisa banyak kemungkinan yang terjadi. Itu kata-kata yang tepat, Pak. Sekarang pertanyaan saya, sekarang kenapa saya dilarang? Waktu Bang Amir terhormat antar jarima kan? Boleh kan? Dari Los Angeles. Ini teman saya udah pengalaman internasional, Pak. Dari Houston diantar orang juga semua. Makanya saya ikuti cara beliau berbicara, santun, Pak. Jadi ya sudah kayak presiden kita santun. Saya ini coba santun, ada Pak Boy juga santun ngomongnya. Saya kadang-kadang saya koreksi diri saya memang saya juga bingung kalau ada orang menyebut Otto Kaligis sekarang santun, itu mungkin dunia udah mau kiamat. Tapi ada lagi, Pak. Ini gara-gara dia, ini saya mesti ke PBB tanggal 15 kumpulin fakta-fakta semua. Tapi saya nggak mau apa yang saya katakan. Saya cuma bilang si Nunun tidak red clause ke 188 negara. 24 koruptor tidak red clause. Itu aja semua bilang. Bibi Chandra penyelesaian di luar pengadilan. Jadi itu yang mereka mau. Karena ini Bapak lihat. Jadi nanti kecuali kalau saya dilarang KPK untuk keluar negeri lagi Bang kali dicekal. Mudah-mudahan tidak, mohonlah KPK. Janganlah cekal-cekal saya. Saya ini orang baik-baik ini. Iya, tapi Anda belum menjawab pertanyaan saya bahwa ada tuduhan bahwa dia ditekan, Pak, yang saya dengar itu saya maunya nanti Bang Karni. Saya sudah tulis surat supaya Bang mintalah surat pengantar kayak Elsa, Pak. Sekarang dia tetap mau bungkam. Tidak. Kalau dia dipindahkan, bahkan dia permintaan supaya objektif, kan? Apa yang terjadi di penjara Brimob itu? Contohnya dia bilang katakanlah Anas teman baik sama si Chandra Hamzah. Itu aja. Saya apa hubungannya dengan dia nggak tahan tinggal di tahanan Brimob? Tanya psikiater dong. Kenapa Handoko Pak nggak dipanggil kemari? Itu catatannya Handoko. Dia mesti pindah, Pak. Karena dia merasa tertekan secara kejiwaan. Sebaiknya kan saya bukan dokter, Pak. Tanya orang yang berwenang, jadi kan ya objektif. Anda udah baca majalah Tempo minggu ini? Itu juga banyak yang nggak benar. Dia katanya Anda yang mendalangi dia mau minta suaka di luar negeri. Boleh kan saya cerita kemarin kan saya di kode etik. Salah satu penanya katanya semua ini direkayasa oleh OC Kaligis. Saya ada di situ Pak sama Boy. Dia jawab, saya tidak pernah mau direkayasa. Sampai Nono Makarim 2 jam dia kasih total visinya, sistemnya apa. Bahkan dia yang bilang Pak, KPK dewa. Dia bilang Pak. Dan dia terangkan kenapa. Toh, itu sampai Bapak panggil Nono Makarim, ini orang jenius dia bilang. Bisa calon presiden. Tapi dalam hati saya kan saya punya calon yang lain. Kan itu kan demokrasi. Kita jangan melebar kemana-mana. Jalan calon presiden. Saya aja mau tanya yang tadi. Anda dituduh sebagai dalang yang merekayasa siapa namanya si Nazarudin oleh majalah Tempo, bahkan melibatkan. Saya sumpah demi Allah. Tapi ada berusaha untuk dapat suaka dari ibu kota. Itu yang tulis suaka tulisan tangan dia sendiri, disaksikan oleh Desi wartawan Metro tanggal 11 jam 1 siang. Dia tulis sendiri. Saya masuk, Pak Oce, saya lagi minta suaka. Udah terlambat karena sudah dibicarakan oleh Jaksa Agung jam 10. Kalau misalkan suratnya tanggal 10 dia tanda tangan, dia dapat suaka, Pak. Oleh Abelardo. Ya, pengacaranya. Pengacaranya siapa? Abelardo. Ya, dia pengacara dari presiden. Tapi Anda yang milihin untuk dia? Dia cari pengacara nomor 1. Itu dibawa oleh penasihat hukumnya dari New York. Saya ketemunya itu tanggal 9 malam, jam 11 sampai jam 2. Tapi pengacaranya yang di Singapura itu memang teman Anda? Itu pengacara Singapura, saya bela sama-sama di Inggris, Pak. 4 tahun saya sama-sama, kenyataannya kita menang semua.
Kenapa pada waktu itu saya ngomong sama saya ngomong aja Peter Madavan. Kalau saya yang ngomong saya jadi sasaran tembak. Kalau pengacara Singapura kita tidak boleh artinya merekayasa. Kita dua-dua masuk penjara. Itu Pak. Dan dia setuju. Jadi menurut Anda majalah Tempo laporan utama kemarin itu tidak benar? Saya ralatkan sekarang. Ini kan menurut Undang-Undang Pokok Pers, saya bisa hak jawab saya pakai di sini. Terima kasih Bang Karni. Ya apa? Tadi sudah kasih kesempatan. Ya boleh silakan. Ya. Apa jawabnya? Misalkan saya rekayasa, tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena saya tidak rekayasa. Karena Anda tidak rekayasa. Ya. Tapi ada mau jawab ke detail yang dia tulis? Baru hari ini saya baca. Anda gak ingat apa yang Anda baca? Kalau enggak saya sudah pikun dong. Ya, apa detailnya? Ya, yang Bapak bilang itu, kecuali Bapak kasih keterangan palsu. Bapak bilang tadi rekayasa kan, belum keterangan Tempo. Baik, Ya. bahwa Tempo mengatakan Anda yang mengatur pelarian itu. Yang Saya itu sama sekali tidak tahu tanggal 30 Juni sama ingat sekali kan saya dapat BBM. Kemudian sesudahnya saya ke Singapura juga. Yang saya cuma dengar kabar, waktu dia mau masuk kembali ke Singapura, dilarang masuk. Pertanyaan dia, begitu banyak koruptor, nunung apa semua kok nggak ada surat dari pemerintah? Itu pertanyaan dia. Ini saya buka dikit-dikit Pak, untuk supaya klarifikasi. Makanya semenjak itu dia kemana-mana saya nggak tahu. Saya terakhir itu ketemu 16 Juni dengan ketemu tanggal 9, 10, 11. sebelum minggu-minggu sebelum Nazarudin ketangkap, Anda ada di Amerika dan Kanada. Saya kunjungi anak saya. Saya Nazar ada di Amerika Utara juga. Nazar ada di Amerika Ya, Latin. saya kasih ceramah di konsulat konjen di Los Angeles. Pak. Tapi Anda ada kontak dengan dia selama itu? Sama sekali tidak. Itu bohongnya Tempo itu. Kedua, pertanyaan saya. Ketika Nazar ditangkap, Anda itu sudah ada di daerah sekitar Kolombia. Saya habis main golf jam 2 tanggal 7. Dihubungi keluarga jam 2. Dikasih duit, saya go show. Saya ambil first class. Karena sudah nggak bisa dapat tiket. Saya ambil Singapore Airlines. Dari sini saya ke Barcelona ke Sao Paulo. Ganti ASEAN Car 5 jam ke Bogota. Saya sampai jam 6 pagi. Enggak, yang menarik bagi saya itu seolah-olah Anda udah tahu bahwa Nazar akan ditangkap waktu itu. Inilah Bang Karni suka nuduh-nuduh. Tahu saya kan lebih tahu dari Bang Karni. Iyalah. Sudah secara jelas. Itu kan dia ditangkapnya hari Minggu kan Sabtu malam. Saya di waktu dikasih keluarga pokoknya ke sana itu belum dikasih tahu bahwa ditangkap Pak. Pokoknya ke sana aja. Sampai di sana baru saya tahu dia sudah dalam tahanan. Tiga kali berturut-turut. Yang terhormat duta besar bilang, kau jangan kemana-mana Ose. Janji saya makan dia nggak datang Pak. Janji mau bikin pertemuan khusus di hotel Marriott dia nggak datang. Akhirnya saya datang sendiri Pak. Dan difasilitasi oleh polisi di sana. Dan dia dalam keadaan baik-baik di sana. Ya cuma Anda sebelumnya ke Amerika, ke Kanada, tapi Anda nggak nyebrang Amerika Latin. Sementara Nazarudin udah ada di Amerika Latin. Pada saat dia tertangkap, hari Senin itu ya. Dia bukan tertangkap hari Senin Pak. Hari Minggu Katanya lah. Sabtu malam Minggu. Ya, pokoknya hari Ya, Senin. jadi hari Minggu Kita tahu. saya diberitahukan habis golf di Halim 2. Ya, Saya dipanggil mau ketemu. ya. Pak Oce ini duit, Anda mesti berangkat. Untung saya ada visa Barcelona, saya punya visa Amerika punya. Di Amerika Latin kan saya cuma transit. Langsung saya ke Bogota. Jadi Anda nggak tahu bahwa dia mau Sama ditangkap? sekali tidak tahu Pak. Bapak masukin saya dalam penjara, ada Pak Boy, kalau saya kasih keterangan palsu. Baik. Itu aja. Saya mau ke Tempo. Anda punya majalah dibilang laporan utamanya bohong. Anda bilang bahwa Otto terkaitlah dari merekayasa pelarian. Bisa nggak Anda jelasin data-data? Wahyu Muryadi dari Tempo. Pemret Tempo. Ya, itulah kami mendapatkan sumber-sumber yang menurut kami bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya, Ya. yang memberikan cerita seperti itu. Ya, Kan ya, bahwa saya sudah kasih jawab saya, iya. tapi kalau masih Betul. dituduh kita bertemu di polisi Betul. aja. Enggak, Ya. maksud saya itu Anda supaya jawabnya clear, biar dia jelasin dulu apa tuduhannya. Iya, nanti Anda jawab. Sekarang Wahyu.
kami sudah wawancara ke Pak Uci Iya, tahu. juga untuk mempertanyakan segala macamnya. Ah. Ya kan? Dasarnya itu apa saja indikasi dari sumber-sumber Anda itu bahwa dia yang merekayasa? Iya, yang jelas kami mendapatkan informasi dari sumber yang saya tidak bisa sebutkan di sini. Iya, harus nggak boleh. Iya, Itu kewajiban Anda untuk wajib tutup. untuk ditutup. Sebelum Anda mati belum boleh tutup. Nah, terima kasih. Nah, cerita yang penting kan ceritanya. Ceritanya itu memang banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang kita tidak bisa begitu saja terima versi yang muncul waktu itu. Yang jelas kita dapat informasi bahwa tiba-tiba Pak Oce udah bergerak. Ya kan? Dan kita memang datangnya tahunya kalau itu dia ditangkap itu terlambat juga. Seperti hanya media massa yang seperti Iya. Pak Karni. Nah, kemudian yang terjadi di sana memang seru ceritanya. Ya seperti yang kurang lebih yang seperti ditulis di majalah Tempo itu. Jadi adalah persekongkolan dengan orang-orang yang kira-kira memang berusaha untuk ini kontak antara pengacara Indonesia dengan pengacara Abelardo yang sangat terkenal di sana itu, yang punya lobby yang kuat dengan Jaksa Agung di sana, Agar keesokan harinya jam 10 dijamin dapat suaka. lewat pengacara di Ya, Columbia. pengacara di Abelardo. Terus itu Ya. ada agam Kaligis yang ngatur. Ya, kita tidak spesifik menyebut Pak Kaligis yang mengatur, tapi memang ada tangan-tangan gelap. Ya kan, tangan-tangan gelap dan seperti Anda lihat di dalam cover majalah Tempo itu kan banyak sekali tangan-tangan yang tidak kelihatan. Nah, di antaranya ada nongol Pak Oce, ada nongol wajahnya Pak Dubes, segala macam yang ya akhirnya menjadi cerita yang sangat menarik sekali. Saya mau mendalamin lagi cerita Anda ini karena menarik sekali, kita istirahat sejenak pemirsa.